Hai teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang osteoporosis? Jadi, osteoporosis adalah kelainan tulang yang ditandai dengan tulang yang terganggu, sehingga seseorang lebih rentan terkena patah tulang. Kekuatan tulang dipengaruhi oleh seberapa padat dan seberapa baik kualitas tulangnya. Berikut adalah perbedaan tulang yang sehat dan tulang osteoporosis. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau wanita lebih rentan terkena osteoporosis? Hal ini karena wanita mengalami menopause, sehingga terjadi defisiensi estrogen lalu meningkatnya sitokin proinflamasi dan RANKL atau reseptor aktivator of nuclear factor kappa bilagen, sehingga terjadi peningkatan osteoklas yang mengakibatkan penghancuran tulang, lalu terjadilah osteoporosis. Untuk membantu mencegah dan mengobati osteoporosis, salah satu jenis obat yang digunakan adalah bifosfonat. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sel-sel penghancur tulang yang disebut osteoklas. Salah satu contoh obat dari golongan bifosfonat adalah etidronat. Pasien mulai mengonsumsi etidronat ketika pasien telah didiagnosis osteoporosis dan memiliki resiko tinggi patah tulang seperti memiliki skor T kurang dari atau sama dengan minus 2,5 pada pemeriksaan BMD. Etidronat diberikan pada pagi hari pada saat perut kosong. Setelah minum obat, pasien harus tetap duduk atau berdiri selama minimal 30 menit untuk mencegah iritasi pada kerongkongan. Untuk pasien osteoporosis, mengonsumsi etidronat sangat penting dilakukan agar proses penguraian tulang melambat dan kepadatan tulang tetap terjaga. Sama seperti obat lainnya, etidronat juga bisa menimbulkan efek samping, seperti iritasi lambung, nyeri perut, atau nyeri sendi. Penggunaan jangka panjang bisa menimbulkan efek samping serius seperti osteonokorosis rahang atau patah tulang atipikal. Jika efek samping terasa mengganggu, segera konsultasikan dengan dokter. Nah, disinilah konsep drug holiday dilakukan. Ini adalah masa istirahat dari konsumsi bifosfonat setelah digunakan selama beberapa tahun. Wanita menopause yang mendapat terapi bifosfonat disarankan melakukan evaluasi risiko fraktur setelah 3-5 tahun. Jika masih berisiko tinggi, terapi dapat dilanjutkan. Jika risikonya rendah hingga sedang, bisa dipertimbangkan untuk melakukan bifosfonat holiday atau henti terapi sementara hingga 5 tahun atau lebih, tergantung dari kondisi pasien. Ini hanya dilakukan karena penggunaan jangka panjang atau lebih dari 5 tahun dapat menyebabkan fraktur femur atipikal dan osteonokorosis rahang. Selama masa henti, evaluasi resiko fraktur dan kepadatan tulang atau DMT sebaiknya dilakukan tiap 2-4 tahun. Jika DMT turun banyak, terapi bisa dimulai kembali. Jadi, etidronat adalah teman penting dalam menjaga kekuatan tulang, tapi harus digunakan dengan bijak, rutin kontrol ke dokter, dan tahu kapan waktunya berhenti. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai osteoporosis dan bifosfonat. Sekarang, teman-teman sudah mengerti kan? Semoga video ini bermanfaat. Dadah!